Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran komputer akuntansi, di mana pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menganalisis dan mengidentifikasi dokumen transaksi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan kepada kalian semua sebagai peserta didik nantinya mampu menganalisa dan mengidentifikasi dokumen transaksi. Sebelum kita lanjut kepada materi pokok, perlu diketahui bahwasanya untuk mempelajari dokumen transaksi kita harus tahu dulu identitas perusahaan dan usaha tokonya. Nah, pada pertemuan kali ini nama perusahaannya adalah CP Roti Jaya. Jadi nama perusahaan kita adalah CP Roti Jaya. Baiklah anak-anak, untuk yang berikutnya Bapak tampilkan di sini satu dokumen transaksi, di mana di sini bukti transaksinya adalah faktur. Bukti transaksinya adalah faktur, kemudian di atas ada toko berkah, toko lain, dan di sini kepada yang terhormat adalah perusahaan kita, Toko Roti Jaya. Apabila kalian menemukan dokumen transaksi, bukti transaksinya faktur, kemudian juga di atas ini ada perusahaan lain, dan kepada yang terhormatnya CP Roti Jaya, ini adalah merupakan transaksi pembelian secara kredit. Kenapa pembelian secara kredit? Karena di sini terlihat ada termin atau syarat pembayaran N/30 atau pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Apa perintah dari transaksi pembelian kredit ini? Yaitu ini, purchase, enter purchase. Baiklah anak-anak, yang berikutnya adalah dokumen transaksi, buktinya adalah nota kontan. Nota kontan, kemudian di atasnya di sini ada toko berkah. Toko berkah artinya perusahaan lain, dan di sini terlihat ada syarat pembayarannya adalah cash. Kalau di atasnya tadi seperti Bapak katakan di atas toko berkah dan di bawahnya syarat pembayarannya cash, berarti ini ternyata adalah merupakan transaksi pembelian secara tunai karena dilakukan secara cash. Apa perintahnya? Purchase, enter purchase. Kemudian yang berikutnya, dokumen yang nomor 3 ini adalah bukti transaksi pengeluaran kas. Kalau kalian menemukan bukti transaksi pengeluaran kas seperti ini, kemudian lihat keterangannya ada pelunasan faktur, maka ini namanya adalah transaksi pembayaran utang usaha. Sekali lagi, kalau kalian menemukan bukti pengeluaran kas, lihat keterangannya pelunasan faktur, berarti ini uang yang kita keluarkan itu adalah untuk pembayaran utang. Apa perintahnya? Perintahnya itu purchase pay bill. Kemudian dokumen berikutnya adalah di sini bukti memorial. Bukti memorial, isi memonya adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong produksi sebanyak 700 roti tawar. Artinya di sini adalah transaksi pemakaian bahan baku. Yang memakai bahan baku ini adalah dari bagian produksi. Berarti ini transaksinya adalah transaksi pemakaian bahan baku. Perintahnya adalah inventory adjust inventory. Untuk transaksi pemakaian bahan baku, perintahnya adalah inventory adjust inventory. Dokumen berikutnya masih bukti memorial, di mana isi memonya di sini adalah isi memonya penyelesaian produksi 700 roti tawar dengan biaya sebagai berikut bla 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 di bawah ini. Berarti dari isi memo ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah merupakan transaksi penyelesaian produksi sebanyak 700 unit. Ini adalah transaksi penyelesaian produk. Untuk transaksi penyelesaian produk ini perintahnya adalah inventory adjust inventory. Transaksi penyelesaian produk ini adalah perintahnya inventory adjust inventory. Dan dokumen berikutnya di sini kita lihat ada faktur. Ya, dokumen berikutnya ada faktur. Kemudian di atasnya perusahaan CP Roti Jaya, yaitu perusahaan kita, dan kepada yang terhormat adalah toko Harun. Kalau kalian menemukan bukti transaksi faktur, kemudian di atasnya nama toko kita, kepada yang terhormat toko yang lain, ini namanya adalah transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk kalau kalian menemukan dokumen transaksi penjualan secara kredit, maka perintah yang harus kalian lakukan adalah sales enter sales. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, untuk dokumen berikutnya di sini kita jumpai dokumen yang namanya nota kredit. Ya,
Nota kredit di sini isinya kami telah mengkredit rekening saudara untuk pembelian barang yang rusak. Artinya di sini ada Toko Harun. Toko Harun telah mengkredit piutang kita. Berarti ini namanya adalah transaksi retur penjualan yang sebelumnya kita sudah menjual barang kepada Toko Harun, kemudian Toko Harun mengembalikan barang tersebut karena rusak. Jadi ini namanya transaksi retur penjualan. Untuk transaksi retur penjualan, maka perintahnya adalah sales enter sales. Dan yang berikutnya adalah dokumen transaksi nota kontan. Transaksi nota kontan ini di atasnya ada nama perusahaan CP Roti Jaya. Kemudian di sini adalah cash. Ini menandakan atau ini artinya adalah merupakan dokumen transaksi penjualan secara tunai ya, karena di atas di sini nama perusahaan kita dan syarat pembayarannya adalah cash. Kemudian buktinya adalah nota kontan. Ini namanya adalah transaksi penjualan secara tunai. Dari mana perintahnya? Perintahnya yaitu sales enter sales. Untuk transaksi penjualan tunai, perintahnya adalah sales enter sales. Dan yang berikutnya adalah dokumen voucher kas kecil. Ini dokumen voucher kas kecil. Kalau kalian menemukan dokumen voucher kas kecil, maka ini adalah namanya transaksi pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil. Dari mana perintahnya? Yaitu banking spend money. Untuk transaksi pengeluaran kas kecil, perintahnya adalah banking spend money. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen bukti penerimaan kas. Setiap kalian menemukan dokumen pengeluaran atau penerimaan kas, lihat saja di keterangannya apa. Nah, di sini dokumen penerimaan kas, kalau kita lihat keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima uang dari pembayaran piutang ya, dari pembayaran piutang. Artinya dokumen yang kita lihat di monitor ini adalah merupakan transaksi penerimaan pembayaran piutang. Untuk transaksi penerimaan pembayaran piutang, perintahnya adalah sales receipt payment. Kemudian yang berikutnya adalah bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas pun begitu. Lihat di keterangannya. Di sini keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan untuk bulan Desember. Artinya pengeluaran kas yang sebelumnya tadi dengan pengeluaran kas yang kita lihat sekarang ini berbeda keterangannya. Kalau pengeluaran kas yang tadi itu keterangannya adalah untuk pelunasan faktur, sedangkan di sini adalah keterangannya pembayaran gaji. Artinya ini pengeluaran kas bukan untuk membayar hutang, tetapi untuk membayar gaji karyawan. Nah, ini dokumen ini adalah pengeluaran kas yang bukan untuk pembayaran hutang. Dari mana perintahnya? Ini perintahnya itu banking spend money. Pengeluaran kas yang bukan untuk pembayaran hutang usaha, perintahnya adalah banking spend money. Yang berikutnya adalah dokumen bukti memorial. Apa isi memonya? Isi memonya di sini adalah untuk data penyesuaian 1 sampai 5. Yang pertama persediaan akhir perlengkapan pabrik sekian sampai ke 5. Ini dari Wawan untuk teknisi akuntansi, yaitu kita. Jadi kalau menemukan bukti memorial yang isinya data penyesuaian, maka ini adalah merupakan perintah kepada teknisi akuntansi untuk membuat data penyesuaian. Dari dokumen ini adalah merupakan dokumen perintah untuk membuat jurnal penyesuaian. Dari mana perintah untuk membuat jurnal penyesuaian? Yaitu account record journal and entry. Inilah perintah yang harus kalian lakukan apabila menemukan dokumen transaksi untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini dalam mata pelajaran komputer akuntansi. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.